Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali lagi kita berjumpa dalam forum Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, kita cari tahu tentang desa lebih dalam. Kita akan eksplor terus tiap hari, bicara desa, bicara desa, bicara desa, karena TV Desa adalah berkat jati diri bangsa dan ingin selalu memuliakan desa-desa di Indonesia. Hari ini kita sudah kehadiran tamu, seorang kepala desa, atau kalau di Papua sana, ini kebetulan tamu kita tamu jauh, jadi dari Papua, kampung. Jadi kalau di sana desa itu disebut kampung, bicara tentang ketahanan pangan di kampung Papua. Jadi membayangkan Papua, mungkin teman-teman yang belum kerabat desa yang belum pernah datang ke sana, mungkin yang terbayang adalah hutan dan seterusnya, tetapi ada kampung-kampung adat, masyarakat adat, ada juga kampung-kampung dari transmigrasi. Hari ini kita kehadiran Mas kepala kampung kita. Selamat pagi Mas, sorry, belibet ini pagi ini. Mas monggo Mas, apa kabar pagi ini? Aku ini rada riweh untuk buka file data kita. Apa kabar Mas di Papua sana? Audionya? Saya audionya di on-kan dulu. Sing Redmi. Real, udah ada? Udah bisa di on-kan Mas? Silakan. Di unmute, ya. Masih belum. Sorry. Silakan Mas, dari tempat sampean, dari tempat kita sudah kita kasih fasilitas untuk bisa on. Dipencet mic-nya. Ya. Oke. Baik Pak. Ya. Baik Pak, kami dari Papua, Merauke, Kurik, Salur Indah, kabar baik, sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Luar biasa. Saya dengar kabar. Sampean bikin kepala kampung ini mempersiapkan konsep ketahanan pangan di tingkat kampung, bahkan mungkin di tingkat wilayah dan seterusnya. Boleh berbagi cerita idenya kayak apa, kemudian apa yang sudah dilakukan sampai ke saya ingin tahu sejauh mana sebenarnya dukungan supradesa terhadap ide-ide yang yang coba dikembangkan oleh sampean. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya gagasan ini, ya Pak, kami perkenalan dulu, nama saya Pak Tohaman dari Kampung Salur Indah Pak. Potensi kami ada di desa ini adalah potensi pertanian padi, ya. Selain padi juga ada beberapa di pekarangan tanaman-tanaman lain seperti keladi, ubi, lalu gumbili. Juga ada beberapa tanaman buah-buahan yang ada kelengkeng juga ada pisang. Lalu kami hidup di sini juga masyarakat kita agama Jemuk, ada beberapa suku yang ada di sini, sehingga kami melihat dengan adanya fenomena dunia yang melanda pada saat ini yaitu COVID-19. Saya berpikir bahwa pemerintah punya peran sudah bagus sekali memberikan saran, arahan maupun rujukan untuk penanggulangan masalah COVID. Awalnya seperti itu. Kami pun ikut protokol kesehatan seperti yang disarankan oleh pemerintah. Walaupun kami di kampung agak jauh dari perkotaan, sekitar 60 kilo dari kota Merauke, tetapi kami juga tetap mengikuti perkembangan tentang penanggulangan COVID-19. Ketika itu COVID-19 sudah kita lakukan penanggulangannya dengan semua ikut arahan-arahan dari pemerintah. Kami berpikir bahwa setelah COVID nanti kita seperti apa? Karena masyarakat kami banyak yang memang kehilangan pekerjaan, lalu
pergerakannya dibatasi, segala sesuatunya sangat berbeda, tidak normal seperti biasanya. Sehingga kami berpikir bahwa ketika kebiasaan bahwa negara kita juga adalah negara agraris, tetapi juga seringkali bahwa Indonesia, negara kita adalah juga membeli beras dari negara lain, dari Vietnam, dari Thailand, dan ketika COVID melanda dunia, kemungkinan besar Thailand dengan Vietnam ini juga tidak akan menjual beras kepada Halo? Wah, internet. Sayang sekali nih jalur komunikasi kita. Audio apa Mas agak cari posisi kayaknya ini apa sinyalnya ya. Mas Tohaman. Halo. Oke, sambil menunggu Mas Tohaman karena ini kayaknya ada gangguan di sinyalnya. Jadi barnya kelihatan merah. Ada Mas Joko juga Mas Muji yang bisa menyampaikan sesuatu nih karena kayaknya beliau-beliau ini teman-teman pendampingnya Kades atau kawannya Kades, jadi provokatornya salah satunya mungkin Mas Joko juga. Mas Joko, monggo, silakan. Ya, terima kasih Mas Suryo. Selamat pagi semuanya. Ini memang Pak Tohaman ini salah satu kalau di teorinya kan sebenarnya di balik keberhasilan itu pasti ada seorang local leader yang punya visi gitu loh. Tapi sayang ini Pak Tohaman tidak bisa cerita. Tapi saya masih ingat, saya tuh kenal dengan Pak Tohaman itu baru sekali. Kemudian waktu awal COVID itu, saya juga telepon karena kerisauan saya pribadi sebenarnya. Tadi apa yang diceritakan Pak Tohaman di latar belakang dia mau mengembangkan pangan yang belum berlanjut itu, dia itu nangkap sekali gitu Mas. Jadi artinya begitu saya ceritain seperti itu, dia juga ada tanda-tanda lokal yang ini nanti akan terjadi lawan pangan, khususnya misalkan dia di air-air di sekitar danaunya itu sudah mengering, dan dia juga punya prinsip yang nanti dia akan bisa cerita kalau kita nanti tersambung. Intinya sampai dia berani, waktu itu sebelum dia ada perubahan APBK, sebenarnya dia tuh mau pembelian gabah kurang lebih mengalokasikan 400 juta. Tapi karena kemudian keluar dananya harus ada sebagian BLTDD, maka saya saran untuk dirubah. Saya bilang, kalau Anda mengalokasikan di bidang 5, ini teknis Mas, bidang 5 itu untuk bencana, kemudian untuk terdesak, itu sedikit saja, karena masyarakat Anda adalah masyarakat yang tangguh COVID. Kemudian bagaimana? Dialihkan ke BUMDes. Nah, itu untuk cash-nya. Kemudian beliau juga cerita bagaimana tentang kondisi pertaniannya di Merauke. Itu luar biasa kalau dia bisa cerita. Bagaimana dia punya satu infrastruktur sawah yang sudah relatif modern dan itu dikelola oleh Gapoktan, maka dia langsung hitung itu. Saya nggak ngerti, dia itu langsung hitung itu. Saya kasih konsep seperti itu. Mas bisa bantu untuk Mas Tohaman supaya bisa masuk lagi karena kayaknya keluar nih ya. Dari Zoom ya, supaya bisa masuk lagi untuk bisa ikut menyampaikan sesuatu. Mas Mujianto, apa nih yang bisa Pak Joko, ini berarti dia visioner. Saya baru ketemu seorang kepala desa visioner, dan apa yang kita jagongkan itu, yang kita diskusikan itu, dia dieksekusi. Nah, Pak Tohaman itu salah seorang yang kepala desa yang gaptek. Saya selalu bilang, peneliti itu tidak akan percaya kalau sebelum ada bukti. Saya pengen apa yang Anda ceritakan itu, ada buktinya. Apa yang terjadi, Mas? Dia itu tiap hari ngejak video call, yang namanya memamerkan. Ini loh lahan pekarangan saya. Ini loh masyarakat saya yang dari suku Mapi. Ini loh masyarakat saya yang dari Yapen Warupen. Artinya dia juga mampu untuk memetakan potensi sumber dayanya. Contoh, Pak Joko, kalau orang Mapi, dia tidak akan bisa beternak. Makanya saya kasih bantuan kapal. Tapi kalau orang Marin, dia tidak bisa untuk nelayan. Makanya dikasih dia perkebunan.
Orang Yapen, dia tidak bisa bertani dan perikanan. Makanya dikasih ternak babi. Nah, ini nanti kalau ini komunikasinya bagus, dia bisa cerita secara runtut itu, Mas. Ini Mas Joko bisa yang luar biasa ini. Komunikasi ke. Saya pikir ini dulu. Ya? Coba saya tuntunnya dulu ya. Saya taklif dulu ya, Mas ya. Halo. Mas Muji, halo. Mas Muji Militar. Halo. Mas Muji apa? Jadi ada yang menarik dari yang disampaikan tadi sebelum acara kita sudah sempat ada diskusi sekitar beberapa menit untuk mencoba mengeksplor lebih lanjut. Nah ini ada Mas Muji yang kayaknya juga sangat paham dengan apa-apa yang sudah dikerjakan. Mas Muji bisa memberikan statement? Silakan Mas. Oke, kalau Mas Muji belum bisa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi yang menarik adalah tentang bagaimana seorang kepala kampung ini mencoba melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang kemudian sebenarnya dia merasa ini bagian yang dulu sudah pernah diajarkan oleh leluhur-leluhurnya tentang bagaimana kalau panen itu harus ada yang disimpan untuk keperluan pangan sampai dipanen berikutnya. Kemudian bagaimana juga mempersiapkan kalau terjadi paceklik maka panennya tidak berhasil, maka kemudian ada juga stok yang ada di lumbung lumbung desanya yang salah satunya adalah memanfaatkan gudang punyanya Sinar Tani kalau nggak salah tadi, mitra atau yang pernah mendapatkan support dari Kementerian Pertanian. Artinya ini menurut saya seorang kepala desa yang bisa mengeksekusi atau bisa kemudian melakukan langkah-langkah seperti ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia tidak hanya berpikir untuk hari 1-2 hari ini, tetapi dia berpikir bahwa ada risiko atau ada ancaman atau ada peluang sesuatu di hari ke depan sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Badan Usaha Milik Desa juga sudah berjalan di kampung ini termasuk mengelola pasar dan seterusnya. Jadi menurut saya ini bagian yang menarik kita diskusikan. Sayang Mas kepala kampungnya ini sinyalnya ada gangguan sehingga keputus dan belum masuk lagi. Semoga sebelum acara ini selesai sudah bisa masuk lagi dan bisa memberikan sharing info-info apa yang sudah dikerjakan. Hal lain yang menarik adalah kadang-kadang teman-teman supradesa sepertinya kurang care atau semangatnya kurang, artinya salam paginya kurang, semangat paginya kurang, jadi semangatnya udah semangat sore pengen pulang kantor dan seterusnya. Mas Joko sudah bisa terhubung dengan Mas Tohaman. Ini dari yang ada di sini belum ini ada. Saya baru belum ada ya Mas. Salah satu problema kita memang untuk penggunaan fasilitas Zoom itu akses internet menjadi sangat penting. Itu bagian yang tidak bisa dilepaskan. Mas Muji, aja ngumpet wae, mana Mas Muji? Halo Mas Muji. Mana Mas Muji? Halo. Oke, saya tidak bisa cukup banyak tidak bisa cerita banyak karena memang tempat ini bukan jadi bagian yang saya kunjungi sehingga mungkin saya tidak terlalu paham suasananya, tetapi luar biasanya adalah ide-ide yang sudah dikembangkan. Artinya langsung eksekusi ide menurut saya sesuatu yang luar biasa, bisa langsung mengeksekusi lumbung pangan, tanan pangan, setiap rumah minimal harus stok beras
itu cukup untuk 2 bulan umpamanya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Seorang kepala desa memprediksikan bahwa oh ini ada risiko-risiko kayak gini, jadi kamu perlu buffer stoknya berapa banyak dan seterusnya. Kemudian kalau dari BUMDes juga sudah ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh BUMDes. Salah satunya adalah ada objek wisata yang punyanya desa, jadi investasinya dilakukan oleh desa, habis itu BUMDesnya menjadi pengelola dari objek wisata itu. Itu sekilas info yang tadi sudah tersampaikan. Sayang hanya baru berapa menit terus Mas Tohaman sudah tidak ada di ruangan kita. Akan coba dibantu dihubungi oleh Mas Joko dan Mas Puji. Mas Puji ada yang ingin disampaikan, Mas? Halo. Oke, kalau nggak ada, mungkin teman-teman yang ada di Zoom meeting ada yang ingin memberikan pendapat tentang ketahanan pangan. Jadi kalau memberikan komentar atau memberikan respon karena tadi waktunya sangat terbatas untuk kemudian buru-buru menyampaikan selo dan seterusnya lah. Ini yang kita harapkan di forum hari ini kita mendapatkan ilmu-ilmu atau update. Kemarin kita sudah mendatangkan seorang sekretaris desa yang punya kemampuan untuk mendapatkan alhamdulillah mendapatkan sertifikat piagam penghargaan dari teman-teman untuk teman-teman di provinsi itu untuk masalah pelayanan lebih cepat, dan ternyata setelah kita eksplor Pak Sekdes ini bukan dari kalangan teknologi informasi, tapi kemudian mampu membuat satu cara memudahkan untuk jangan sampai perangkat desanya salah input dan seterusnya, maka koneksi barcode dengan data KK itu sudah dilakukan, dan kemarin sempat melontarkan untuk kalau memang ada rencana dari Pemdes tempat untuk itu bisa dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa fitur yang memang masih belum dikuasai, sehingga membuka ruang kepada teman-teman yang memang tertarik untuk membantu. Ini bisa dilihat di channel YouTube kita untuk yang program acara Kepoin Desa 1 yang kemarin. Silakan kawan-kawan, teman-teman, kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, saya minta maaf karena narasumbernya belum bisa masuk lagi, jadi agak ngeblank ini. Aku mesti cerita apa? Ketahanan pangan buat saya dulu kita merasakan satu gerakan ketahanan swasembada pangan, kemudian bergeser menjadi swasembada beras. Nah, ketika bergeser menjadi swasembada beras, maka berasa bahwa kalau belum makan beras berarti masih jadi orang yang bermasalah. Nah, alhamdulillah akhirnya kemudian semua mengkonsumsi beras, dan habis itu hari ini kita pun harus impor. Silakan Mas Joko, ada yang ingin disampaikan? Raise hand. Halo Mas Joko. Ini contoh baik seorang kepala desa yang visioner gitu loh. Tapi intinya dia memang ini rata-rata ya. Kalau saya berteman dengan dia 3 bulan ini sangat aktif tiap hari komunikasi. Tapi artinya gini, kalau mau menemani teman-teman di desa, ya kita itu harus sabar gitu. Bukannya mereka tidak memahami intinya itu. Seperti Pak Tohaman tuh, dia kalau dikasih dikasih ada satu wawasan gitu, dia langsung dieksekusi. Nah, kalau soal ketahanan pangan memang dia luar biasa, bisa cerita secara detail itu memang. Dia bagaimana dia punya wawasan dan bagaimana dia punya power. Ada satu energi sumber daya desa, nah itu di blend, itulah yang didorong sama dia berbagai macam program-program yang intensif. Nah, contoh Mas, waktu saya lihat APBK-nya ya, mengapa Anda pemberdayaan kok kecil duitnya? Apa jawaban dia? APBK-nya saya kalau mau
hanya 38 juta. Saya hafal. Nah, dia bilang gini, selama ini program-program yang masuk di desa, Pak, lahan pengarahan lestari, itu saya implementasikan. Jadi di dalam pekarangan masyarakatnya dia, itulah sebenarnya sumber pangan lokal di samping tanaman bahan pokok yang namanya beras. Itu boleh kalau suatu saat TV desa bisa live, jadi dia bisa reporter, dia bisa menunjukin, ini loh komposisi lahan pekarangan saya, ini loh saringan infrastruktur pertanian saya. Jadi ternyata memang dia itu tidak main-main terhadap program yang diterima sama dia. Ini yang Halo, mic-nya Mas Joko, mic-nya kepencet. Ke-mute itu, mic. Nah, jadi setiap program yang masuk di dia itu diimplementasikan tidak sekedar program dan proyek. Makanya tanaman pekarangannya masyarakatnya dia, itulah sebenarnya lumbung pangan lokal yang secara tidak langsung sudah terbentuk. Memang dia punya satu kewenangan yang dia juga berani untuk menggunakan. Nah ini, dia harusnya bisa cerita nanti. Bagaimana waktu saya damping untuk menyusun APBK-nya itu, dia dalam tanda kutip itu bertarung atau menjelaskan kepada tim verifikasi dan tim distrik, ini loh, dalam konteks nanti COVID-nya dan pangannya yang terhambat, maka saya akan punya uang cash untuk mengembangkan lumbung pangan. Nah, ini sesuatu yang kalau untuk studi, Mas, sebenarnya praktek baik ini. Seperti inilah sebenarnya yang ditularkan kepada teman-teman yang ini bisa menjadi satu praktek baik lah. Tergantung nanti potensinya. Misalkan yang tidak berbasis pangan, nanti kita cari kombinasinya. Nah, ini banyak sebenarnya. Kebetulan aja Pak Tohaman itu orang yang punya teman dan dia tidak bosan-bosan untuk dalam tanda kutip ngangsu kawruh gitu loh. Ini HP-nya itu baru, Mas. Saya hanya menyarankan kalau kamu komunikasi sekarang ini yang jarak jauh, minimal HP-mu itu baru. Itu pun mau melakukan. Tapi kalau dalam administrasi pembangunan dia keren. Keren ya. Ada yang sudah open mic dari Galaxy A7 ini, saya nggak tahu namanya karena memang. Halo, Galaxy. Silakan. Videonya, Mas, atau Mbak? Halo, atau silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu bisa langsung open mic. Belum ada ya. Jadi memang apapun sesuatu yang indah luar biasa itu kalau bukan pelakunya yang menceritakan jadi kurang menarik juga gitu. Karena memang secara rohnya nggak dapat. Cuma ini sayang sinyalnya belum bisa masuk. Ada yang sudah membuka mic dari perangkatnya yang di sini tertulis Galaxy A7. Silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu sambil kita nunggu masuknya kepala kampung dari ini. Oke, sayang malah pada keluar masuk. Tapi nggak ada masalah buat kita untuk kemudian bisa berkolaborasi lebih lanjut. Ide ketahanan pangan sendiri apakah sebegitu mendesaknya sih, Mas Joko? Kalau saya melihat iya, Mas. Karena begini loh. Kalau kita lihat hitung-hitungan ya, kalau kita lihat stok pangan nasional ya sekitar 7 juta sekian itu kok pada adanya itu hanya di gudang Bulog, kemudian di pedagang dan penggilingan. Tapi dalam konteks untuk ketahanan pangan keluarga, stok pangan keluarga itu tidak menjadi perhitungan. Nah ini kan aneh sebenarnya. Coba bayangin kalau ceritanya Pak Tohaman itu di awal sebenarnya, yang rantai pasoknya itu terputus, itu kan adanya di gudang Bulog, Mas, sama di pedagang. Nanti itu kan harga akan tinggi gitu loh. Tapi yang ribut-ribut soal rantai pasok pangan adalah kita-kita yang ada di kota. Nah, bayangan saya kalau dana desa itu kemarin. Desa kan nggak terlalu berasa pengaruhnya mungkin. Tidak, Mas. Tapi sebagai rantai pasok pangan penting, dan untuk tidak memutus terjadinya rantai pasok pangan, kan kudunya desa itu punya jaringan distribusi yang bagus. Misalkan lewat BUMDes,
Nah, inilah sebenarnya desa itu sekarang adalah satu entitas yang paling kaya. Dia punya kewenangan, punya APBDes, kemudian panen, kemudian sekarang COVID-nya tangguh, dan punya sumber daya lokal. Nah, ini sebenarnya waktu studi saya yang pertama dengan Pak Muji, dengan Tela itu sebenarnya bahasanya itu tidak 2021 sebenarnya untuk ketahanan pangan. Sisa APBDes yang 2020, kegiatan yang tidak terkait dengan pangan dan COVID itu dialihkan gitu loh Mas sebenarnya. Intinya sebenarnya di situ. Kalau tidak, itu nanti ya seperti kemarin-kemarin, mereka masih bangun gapura, masih bangun jalan, masih bangun turap. Nah, kalau itu misalkan sebagian dialokasikan untuk lahan pekarangan lestari, kemudian membangun satu kebun sayur bersama, yang penyertaan kebundes, wah itu luar biasa, Mas. Yang saya takutkan dulu satu, Mas. Kok sekarang terjadi yang namanya PP 1 menjadi Undang-Undang 2 itu loh, Mas. Nah, itu sebenarnya, itu salah satu yang saya takutkan kemarin itu. Minimal kalau pemerintah desa itu mengalokasikan ke BUMDes, dia punya uang cash yang besar, minimal 300 juta, 400 juta. Itulah yang untuk bertahan hidup. Ini sebenarnya itu intinya dulu studi saya itu. Itu Mas, intinya sebenarnya kalau dari hasil rekomendasi studi saya itu. Teman-teman yang ingin share juga boleh, informasi apa silakan berkabar lewat chat. Untuk sementara kita akan istirahat dulu untuk menunggu kedatangan narasumber kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-6 TV Desa. Sukses melayani warga masyarakat desa, sukses memberikan informasi pendidikan dan kesehatan, juga keterampilan dan upaya peningkatan ekonomi warga masyarakat desa, sukses di dalam menyampaikan berbagai pesan pembangunan, dan tentu sukses untuk TV Desa. Saya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sekali lagi, selamat atas ulang tahun yang ke-6 TV Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Saksikan di satelit merah putih Telkom 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali pagi ini karena bisa ikut bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk TV Desa yang ke-6. Mudah-mudahan TV Desa terus menginspirasi seluruh desa-desa di Indonesia dengan acara yang luar biasa. Di antaranya adalah ada ngopi bareng, ada acara yang keseluruhannya orientasinya adalah membangun semangat pembangunan di desa yang terus berkemajuan. Saya berpikir kalau kemudian seluruh desa
berkompetisi dengan baik untuk membangun desanya masing-masing, yang terilhami oleh beberapa acara yang dilaksanakan oleh TV Desa, maka desa di Indonesia akan berkemajuan. Selamat ulang tahun untuk TV Desa. Mudah-mudahan TV Desa terus maju dengan acara-acara yang luar biasa. Yang ke-6 ini, ulang tahun yang ke-6 ini mudah-mudahan semakin matang, semakin maju, dan mudah-mudahan seluruh masyarakat di desa, Pak Kadesnya juga bisa ikut menonton TV Desa. Terima kasih untuk kita semua. Jaya, maju terus TV Desa, dan terus berinovasi. Terima kasih. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Saksikan di satelit merah putih Telkom 4. Masih iklan ya, Mas? Masih iklan ya? Kembali kita di Kepoin Desa. Kita membicarakan tentang ketahanan pangan. Mestinya luar biasa hari ini harusnya, karena seorang kepala desa yang berpikir visioner, berpikir antisipatif. Tapi sayang ini urusan akses internet memang menjadi salah satu kendala. Ada para pihak yang sudah menyatakan bahwa desa-desa di Indonesia fine, akses internet dan seterusnya, tapi kenyataannya masih ada hal yang seperti ini, karena memang secara bisnis provider pasti hanya akan memasang tower-tower di keramaian atau di coverage area yang memang pelanggannya semakin bertambah banyak. Nah, untuk kita yang di desa-desa kadang menurut perhitungan bisnisnya mungkin nggak menarik juga untuk bisa dipasang akses internet. Tetapi saya bisa sampaikan hari ini juga, karena memang sambil menunggu Pak Kades, jadi ada bagian yang perlu kita sampaikan bahwa ada semangat bisa membangun, karena memang hari ini isu energi dan isu internet atau telekomunikasi harusnya sudah tidak lagi masalah. Kenapa? Karena setiap kita bisa melihat langit, maka disitulah kita bisa berakses internet. Salah satunya dengan cara internet khusus untuk menggunakan satelit, itu sudah ada di desawifi.id. Itu bagian yang sedang kita rintis. Semoga sampai akhir bulan ini semua selesai dan kita sudah bisa langsung mendistribusikan atau menawarkan ke desa-desa untuk berpartisipasi. Di mana masih ada matahari di situ, maka di situ masih ada energi. Itu salah satu teman yang sudah pernah kita undang di forum ini juga sudah menyampaikan, sudah berkomunikasi. Semoga kita bisa membangun satu pilot project desa tanpa aliran listrik PLN masih bisa punya listrik. Desa tanpa aliran akses kabel dari Telkom masih bisa melakukan komunikasi menggunakan internet. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Silakan Mas Joko atau ini Galaxy ini penasaran juga saya, namanya Galaxy A7. Kalau memang memungkinkan untuk bisa ikut bicara, dan teman-teman yang lain boleh juga ikut bicara. Ada Carly Artinia, ada dari Diana Maharani, ada Eni, ada Erma dan seterusnya. Banyak nama-nama yang ada di sini. Bisa jadi juga sedang disibukkan dengan Zoom meeting di tempat lain. Bisa juga. Jadi silakan Mas Joko, ada yang ingin ditambahkan lagi? Iya Mas. Tadi makanya saya tertarik sebenarnya kan, kalau kita lihat sekarang dunia webinar itu kan tidak ada sesuatu yang tidak baik, Mas. Semua bicara teknologi ya, bicara pangan, semuanya bicara pangan, ketahanan pangan ya. Tapi lupa gitu loh, bahwa lokus mereka itu adalah desa. Saya kok kebayang ya, kalau itu nanti 2021 tuh ekonominya kita membaik,
seluruh sektor itu ngelontori lagi dengan berbagai macam program di desa, apa jadinya gitu loh. Kemarin dengan BLT saja, kepala desa itu sudah sibuknya luar biasa. Nah, kemarin saya juga mendengarkan paparan dari Menteri Pertanian itu. Itu dia juga lagi kagum bahwa lumbung pangan itu nanti akan diintegrasikan dengan BUMDes, tapi bagaimana caranya? Mereka baru mau ngomong dengan kementerian. Mungkin wisata juga seperti itu gitu loh. Nah, ini memang kalau kebanyakan waktu ngomong tanpa eksekusi bermasalah juga kan, Mas? Nah, itu masalahnya, Mas. Makanya saya pribadi ya, dengan Pak Tohaman itu dalam waktu yang singkat bisa tuh ngompori dia untuk menjadikan satu lumbung pangan gitu loh. Nah, artinya bayangan saya kalau waktu saya webinar terakhir tentang ketahanan pangan, direkomendasi kebijakan, mereka bertiga, bukan Menteri Kemendagri dengan Kemendesa dengan Bupati itu tidak memerintah kepala desa, tapi memberikan arahan fokus untuk kegiatan fisik yang tidak terkait dengan pangan dan itu dialihkan, Mas. Jangan bilang PKT. PKT itu adalah aktivitas real dari di bidang 2. Bangun gapura dibayar sedino itu ya PKT. Membikin jalan dibayar itu ya PKT. Tapi itu tidak terkait dengan pangan gitu loh, Mas. Jadi sebenarnya di bidang 2 fisik itu, kalau saya pribadi, diperintahkan saja geser untuk ketahanan pangan dan penanganan COVID. Nah, memang itu yang perlu disiapkan nanti bagaimana mendampingi mereka itu. Itu juga persoalan tersendiri. Itu tantangan, bukan persoalan. Bagaimana peran pendamping, kemudian peran Dinas Pertanian, untuk membantu mereka mengembangkan tanaman pangan. Tanaman pangan tidak hanya padi loh, Mas. Itu bisa melalui tangan lestari di pekarangan, peternakan, buah-buahan. Yang katanya orang FAO, kalau pandeminya ini tidak berhenti, itu nanti akan menjadi bahan pangan yang bernilai tinggi. Nah, ini sebenarnya yang harus ini. BUMDes harus berperan, mereka sebagai salah satu rantai pasok pangan di tingkat desa. Sejauh ini yang kita bisa lihat, bicara ketahanan pangan hubungannya sama BUMDes kayak apa, Mas? Gini, apapun jaga BUMDes itu kan sudah amanat undang-undang ya. Desa kan tidak bisa lagi, misalkan tidak efektif kalau memberikan bantuan itu langsung bansos kan tidak mungkin lagi. Makanya itulah berbagai macam kelompok-kelompok pangan, baik itu misalkan buah-buahan, kemudian padi, sarana produksi, itu bagian dari unit usaha BUMDes. Itu. Oke. Nah, tapi kalau pemerintah desa nggak bisa memberikan bantuan bansos itu sudah tidak bisa lagi, Mas. Oke. Aku udah dapat gambarannya, ini cuma karena memang akhirnya jadi ngobrol kita berdua kayaknya kurang asik juga. Tadi ada yang sudah open mic. Silakan ini yang ada video, Mas Lalu Samsul. Mas boleh berbagi informasi, pendapat, pandangan. Sayang sekali ini akses internet kita. Mas Lalu, dari saya sudah saya buka mic-nya, boleh dibuka mic? Nah, udah. Dari mana kemudian ada pemandangan atau pandangan apa tentang ketahanan pangan di tingkat desa, Mas? Dan ini dilakukan oleh seorang kepala kampung, artinya seorang kepala desa. Silakan, Mas. Terima kasih, Pak. Mohon izin, ini suaranya kurang bagus ini di tempat saya ini juga agak. Udah bagus. Ini kami cuma baru bergabung nih, Pak Suryo, Pak Koco nih baru bergabung, Pak. Kami mengikuti saja dulu karena ini baru sekali bergabung. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Jadi yang sedang kita diskusikan adalah tentang ketahanan pangan yang kebetulan tadi sudah masuk narasumber seorang kepala desa. Berapa hari yang lalu seorang sekretaris desa yang
mengembangkan satu sistem barcode untuk kartu keluarganya warga. Kita eksplor di sini. Nah, hari ini kebetulan kita menerima informasi kepala desa ini mempersiapkan agenda ketahanan pangan apabila dalam kondisi tertentu memang COVID ini masih akan terus jadi pertimbangan pembuat kebijakan kan gitu. Kira-kira itu, dan beliau sudah sekilas menyampaikan tentang setiap rumah harus punya stok pangan, kemudian ada di tingkat di tingkat lingkungan, itu di tingkat distriknya, di tingkat desanya itu ada gudang punyanya Sinar Tani yang kemudian dikolaborasi untuk disimpan produk hasil pertanian di gudang itu. Kira-kira seperti itu, Pak Lalu. Ya Pak, ya Pak. Apa kabar ini Jakarta? Oke, sayang sekali ini mestinya asik ini, tapi sayang karena memang gangguan di aksesnya di Papua, sehingga mungkin teman-teman agak saya sendiri juga agak belum dapat apa yang harus kita diskusikan, tetapi insya Allah karena pengalaman gangguan-gangguan akses internet seperti ini, kemarin kita sudah ada diskusi dengan salah satu penyedia layanan internet satelit untuk kita bisa kembangkan. Kita tidak ingin membantu mereka untuk cari konsumen, tetapi kita ingin membantu mereka untuk kemudian pemanfaatan internet jadi lebih luas, kemanfaatan untuk masyarakat jadi lebih banyak, dan kemarin yang sudah kita diskusikan adalah ada skim, ada model bisnis yang akan dikembangkan bersama badan usaha milik desa. Kira-kira itu informasi lain yang bisa kami sampaikan. Saya masih menunggu-nunggu untuk teman-teman yang lain bisa ikut bergabung memberikan tanggapan atau memberikan pendapat apa sih sebenarnya ketahanan pangan, karena memang ada beda dengan ketahanan kita tahan, artinya kita cukup kuat ketahanan, tapi ada juga sampai pada level yang sebenarnya diharapkan adalah kedaulatan pangan. Jadi daulat pangan mestinya. Kita tidak cuma sekedar bertahan aja. Itu udah nyambung kayaknya Mas. Pak Tohaman masuk itu. Mana. Oh ya, ayo Mas. Silakan Mas Tohaman. Nah, oke, clear. Kameranya gini. Nah, sip. Yuk lanjut cerita, Mas. Aku wis ngeblank iki arep nyeritake kampungmu, aku urung nate nang kampungmu dadi rada kangenan. Ayo, silakan cerita. Suaranya dulu Mas Laman. Ya udah, posisi cukup. Suaranya. Ada. Oke. Nah, ya, oke. Ya, diulang, Pak. Oke, silakan. Baik, ya Pak. Sebetulnya dengan adanya satu bencana yang melanda dunia, dengan adanya penyebaran COVID ini, sehingga kami berpikir bahwa kami melaksanakan seluruh program pemerintah, baik itu lewat himbauan, lewat menerima edaran-edaran dari pemerintah, kami semua sudah melakukan protokol kesehatan, Pak. Tetapi COVID inilah kami pikirkan nanti bagaimana. Kalau COVID-nya saya anggap ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan maupun anjuran-anjuran pemerintah. Tetapi setelah COVID ini yang kita pikirkan, sehingga kami berpikir dengan adanya musibah yang melanda dunia ini, saya berpikir Indonesia ini biasa mengirim atau meminta, Pak, membeli beras dari Vietnam maupun Thailand, sehingga keadaan ini tidak memungkinkan. Karena apa? Mereka sendiri, negara-negara tersebut juga berpikir tentang rakyatnya, bagaimana bisa bertahan untuk tidak kelaparan. Sedangkan kita punya negara sendiri,
mungkin lumbung pangan yang ada atau mungkin stok pangan yang ada di daerah Jawa mungkin bisa mencukupi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai dengan Sulawesi, Pak. Dengan berpikir seperti itu, wilayah timur ini justru tidak mungkin dapat kebagian dari sana. Sehingga kami kebetulan ini berpikir bagaimana kita bisa membuat satu ketahanan pangan secara mandiri yang di masyarakat, yaitu ketahanan pangan di tingkat keluarga, lalu di tingkat lingkungan, dan kami berharap bisa di tingkat desa. Tetapi di tingkat desa punya kendala. Ketika kami menyusun APBK, lalu diverifikasi oleh dinas, dan di sanalah kami memperjuangkan bagaimana bisa membuat ketahanan pangan ini. Oleh karena itu, ketika kami 2 hari untuk memverifikasi data tersebut, APBK tersebut, terjadilah satu kesepakatan bahwa kami tidak bisa menganggarkan di bidang 5 untuk ketahanan pangan. Yang menjadi kesepakatan kami memberikan penyertaan modal terhadap BUMDes, ya, terhadap BUMK kita, untuk menyertakan modal ketika nanti ada kekurangan pangan, BUMDeslah yang mempunyai peranan penting untuk bisa membantu masyarakat pelayanan untuk pangan ini. Sehingga kami dengan keadaan tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa situasi cuaca, keadaan di wilayah kami di Salor Indah ini justru mengkhawatirkan atau bahkan panen yang kedua atau yang disebut dengan tanam gadu ini tidak bisa panen dengan baik. Oleh karena itu kami bermusyawarah dengan Bamuskam, bermusyawarah dengan masyarakat petani, kita harus membuat ketahanan pangan secara mandiri, yaitu dengan artinya maaf saya potong, artinya bahwa untuk mengantisipasi kalau sampai panennya nggak maksimal di musim tanam kedua, maka sebenarnya masyarakat di desa itu sudah punya stok pangan masing-masing di rumahnya gitu. Iya, betul Pak, karena kami mengingat sejarah bahwa Indonesia ini pernah kekurangan pangan. Sehingga kami tidak mau mendengar lagi ada anak kecil menangis, meminta makan, tapi orang tuanya tidak punya makanan. Ini yang saya tidak mau seperti itu, Pak. Sehingga kami sangat perlu atau sangat butuh tentang bagaimana kita bisa membuat lumbung ketahanan pangan di tingkat keluarga maupun di tingkat lingkungan ini. Pak, saya bisa mendapatkan gambaran nggak satu prosesnya kan berarti musyawarah di desa, kemudian dilakukan kegiatan itu. Hambatan paling besar apa sebenarnya? Apakah dari masyarakatnya atau dari luar atau dari pemerintah desanya atau dari supra desanya? Sebetulnya kalau kami punya hambatan yang paling besar adalah ketika kami dalam penyusunan PBK, Pak, itu dinas kurang mendukung untuk membuat program ketahanan pangan ini, sehingga kami sempat 2 hari berkomunikasi bermusyawarah dengan pihak verifikasi yang dari dinas, sehingga terjadi satu kesepakatan dari kami dengan kepala dinas untuk menyertakan modal, ya, kampung membuat penyertaan modal atau memberikan penyertaan modal terhadap BUMDesnya. Pertimbangannya? Itulah kesepakatan kami. Ya Pak. Pertimbangannya menyertakan modal ke BUMDes itu untuk agenda apa, Mas? Pertimbangannya begini, ketika kami dalam panen gadu kedua ini, dalam tanam kedua, itu tidak berhasil, nanti bisa memberikan pinjaman terhadap petani kita kebutuhan saprodinya, Pak, untuk membeli pupuknya, bibitnya,
racun-racunnya ya, racun tanaman maksudnya. Itu sehingga kami tidak terlalu mengalami satu kesulitan nantinya ketika musim tanam berikutnya. Ini yang kami antisipasi. Artinya karena memang Supra Desa ini kurang mendukung kurang sependapat atau mungkin kurang supporting untuk keperluan program tahanan pangan itu, maka kemudian idenya adalah mencoba mengarahkan pada penyertaan modal dari desa ke badan usaha milik desa untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu gagal panen panennya tidak sesuai harapan, maka ada kebutuhan masyarakat untuk permodalan itu bisa dibiayai oleh badan usaha milik desanya. Benar. Simpan pinjam gitu ya. Benar, Pak. Oke, Bang. Menarik. Sekarang bicara tentang badan usaha milik desa, kemudian sudah di-prepare seperti itu. Kemudian tadi kan sudah ada tentang bagaimana tentang ini ya, rumah sudah stok pangannya oke. Tadi luar biasa tadi Pak Kades tadi menyampaikan tidak ingin mendengar ada anak-anak menangis gara-gara kelaparan kan gitu, atau dia karena minta makan tidak ada makan di rumah. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ini tanggung jawab moral seorang pimpinan sangat luar biasa. Nah, sekarang apakah ada juga stok pangan yang di luar rumah seperti lumbung dan seterusnya? Silakan. Benar, Pak. Kami selain mengarahkan atau kita meminta kepada masyarakat untuk membuat lumbung ketahanan pangan di tingkat keluarga yang hitungannya itu adalah 2 bulan, antisipasinya 2 bulan, yaitu untuk bulan 8 dan bulan 9. Kami juga membuat satu lumbung ketahanan pangan di tingkat lingkungan. Di tingkat lingkungan itu adalah di tingkat RW, Pak. RW itu terdiri dari 4 RT. Ya, satu RW kurang lebihnya 100 KK, itu menjadi atau membuat lumbung pangan jadi satu yang menyimpan untuk stok pangan 3 bulan, yaitu bulan 10, 11, 12. Sehingga nanti ketika gadu ini atau tanam kedua ini tidak panen, stok pangan di bulan 10, 11, 12 itu sudah bisa diantisipasi atau bisa dilaksanakan seperti itu. Berarti ada ini produknya beras ya, berarti makanannya beras ya? Beras, Pak. Oke, beras. Karena beras. Kalau lihat suasana ini, kalau nggak di kantor ya di rumah. Kalau lihat kondisinya ini berarti kan bukan kampung yang saya bayangkan. Kalau itu kampung, artinya kampung adat kan gitu. Oke. Kita masih di kantor, Pak, ini, Pak. Ya. Oke, masih di kantor. Mantap, Pak Kades. Jadi kemudian ada stok, ada beras yang disimpan di gudang. Gudang siapa ini, Mas? Desa sudah punya gudang untuk mendadak punya lumbung? Kami bukan menyimpan dalam bentuk beras, tapi kami menyimpan gabah. Karena kalau dalam bentuk beras tentunya tidak bisa bertahan. Ya, dalam bentuk gabah, dan ini kami pinjam gudang Koperasi Sinar Tani, Pak, milik Gapotan. Oh, ada gudangnya koperasi yang kemudian dipinjam untuk menyetok gabah kering. Gabah kering, Pak, betul. Ya. Kapasitas kapasitas berapa yang sudah tersimpan di situ? Artinya ketika mungkin stoknya yang di rumah. Kami stok gabah kering di tingkat lingkungan itu di gudang Koperasi Sinar Tani, kita pinjam di sana. Per KK kami kenakan atau kami meminta untuk menyimpan sebanyak 3 kintal, Pak, dengan rendemen per kintal adalah 55 kilo sampai 60 kilo. 3 kintal tiap kepala keluarga? Tiap kepala keluarga. Total warga sampean ada berapa kakak? 791 kepala keluarga, Pak. Wih, 700 kali 300. Banyak juga, Mas.
Ya, itu sekitar stok yang 200 ada 210 ton. Ya, sekitar 210 ton itu ditempatkan dalam 3 gudang, Pak, rencananya. 3 tempat. Luar biasa, luar biasa. Balik ke tadi, artinya kalau saya melihat ini kan di internal desa ini sudah sangat cantik dalam harmonis lah ya, dalam hubungan dengan teman-teman lembaga masyarakat lembaga desanya. Artinya menariknya adalah justru komunikasinya dengan agak susah atau agak yang perlu energi justru dengan supra desanya kan gitu. Ini buat saya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena harmonisnya hubungan antara BPD, kemudian elemen-elemen masyarakat dengan desa dalam sebuah musyawarah, yaitu sebagai contoh harmonisnya sebuah keluarga kan gitu. Ketika kemudian kita sebagai bapaknya dengan istri dengan anak-anak itu bisa berembuk enak di meja makan, kemudian memutuskan apa yang akan dikerjakan ke depan itu dengan enak, kemudian bisa membuat keputusan bersama, ini sesuatu yang luar biasa. Ada catatan menarik menurut saya adalah tentang bagaimana supradesa, peran supradesa untuk bisa lebih mendengar sebenarnya, lebih mendengar apa-apa yang akan diagendakan oleh desanya kan gitu. Malam mingguan besok kita ada sesi tiap malam minggu kita, Mas, bisa gabung di channel di YouTube dan juga nanti Zoom meeting juga akan ada. Itu malam minggu besok kita akan mendiskusikan dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri hubungannya antara lembaga-lembaga yang ada di desa dengan pemerintahan desa. Ini bisa juga Mas Kepala Desa, Kepala Kampung karena di Papua tidak ada desa. Pak Tahoman bisa nanti gabung juga di sana untuk bisa memberikan input-input, karena ternyata tidak semua desa bisa harmonis, artinya sama seperti tidak semua keluarga mesti juga harmonis. Ada yang ingin disampaikan yang lain, Mas Tahoman? Silakan. Iya, Pak, sebetulnya kami punya apa-apa yang mengganggu dan seterusnya. Iya. Sebelum kami punya gagasan ini, sebetulnya kami sudah sering komunikasi, diskusi dengan Pak Joko Puguh ini, memberikan satu pemahaman yang sangat luar biasa terhadap saya dan teman-teman yang ada di sini. Justru kami juga ingin membentuk satu diskusi yang namanya disangkutan, Pak. Disangkutan ini diskusi anggota kelompok tani, disangkutan itu. Disangkutan ini rencana ada diskusi forum itu, tapi lagi kami musyawarahkan dengan teman-teman sehingga desa ini atau kampung ini segala informasi yang berkaitan dengan pertanian bisa diserap, bisa diinformasikan, bisa diterima dan bisa diterapkan masing-masing para petani, Pak. Itu yang paling penting, dan saya selalu berharap support dari teman-teman yang ada di Jakarta, sehingga kami yang bukan terlalu terpencil, tapi ya kami di pinggiran kota lah, anggap pinggiran kota ini bisa mendapatkan informasi-informasi tentang desa, sehingga ya kita bisa mengembangkannya di sini. Itu, Pak, saya pikir itu yang paling penting ya. Kalau di Merauke, Mas, bisa aku nggak ngerti di tempat sampean pasang antena parabola atau enggak, tapi kalau pasang antena parabola yang mengarah ke Telkom Merah Putih, Telkom 4 Merah Putih, siaran kita ini live di TV Desa, itu adanya di Telkom Merah Putih. Jadi sampean tinggal beli perangkat parabola, kalau sudah ada parabola tinggal cari decoder yang ngundang teknisi untuk minta diarahkan ke satelit Merah Putih. Di TV Desa nanti program-program kita yang sudah firm dari teman-teman Kementerian Desa itu ada 2 program reguler setiap hari Jumat jam 16 sampai jam 15 itu Akademi Desa.
kemudian setiap hari Rabu jam 1, nah jam 13 sampai jam 3 itu ngopi pintar bersama PSM. Jadi teman-teman pendamping swadaya masyarakat itu setiap seminggu sekali melakukan diskusi dan kita live di TV kita. Itu salah satu cara untuk memudahkan juga untuk kemudian ke teman-teman yang lain di warga kampung bisa juga bisa bareng-bareng dari satu satu parabola itu bisa nonton bareng dan seterusnya. Kalau untuk bisa interaktif memang akan masuk ke forum Zoom meeting seperti ini karena memang TV Desa sudah mendeklarasikan sebagai genset television. Genset television adalah generasi Zoom televisi. Jadi kita bisa menggelar acara-acara cukup dengan modal Zoom meeting. Yang tadi disampaikan diskusi tentang kelompok tani, kalau memang teman-teman nanti dari obrolannya itu sepakat untuk kemudian ada hari tertentu rutin dari jam berapa sampai jam berapa, materinya selalu disiapkan dan seterusnya, maka siaran dari studio Merauke pun bisa dilakukan langsung live di TV Desa. Kita tinggal atur waktunya. Jadi Merauke teman-teman mungkin BUMDes juga bisa dilibatkan, cukup memproduksi dari situ, membuat tayangan dari situ, semudah kita Zoom hari ini, sekarang pakainya handphone, itu cukup satu laptop, dan nanti secara teknisnya kita bisa ajarin. Itu saya tunggu benar kalau memang mau bikin forum obrolan kelompok tani. Karena kemarin sudah ketemu juga di forum kita juga di Kepoin Desa, kita ketemu dengan teman-teman penggerak atau pemberdayaan untuk pemberdayaan untuk perempuan, artinya perlindungan perempuan, gerakan kesetaraan gender, kebetulan hadir jadi tamu kita dan kemudian ada ide seperti itu, sama dengan ke Pak Kades tadi, saya sampaikan tantangan kalau memang siap, ayo rutin seminggu sekali ngobrolin tentang bagaimana kondisi tentang responsif gender yang masih kurang di beberapa daerah, APBD-nya belum responsif gender, desa juga mungkin kalau desa lebih pada belum paham responsif gender itu harus kayak apa dan seterusnya, edukasi di situ karena memang TV Desa komitmen sampai pada saatnya kita 80% adalah edukasi. 20% baru hiburan. Saya pikir itu, mohon maaf sayang sekali tadi ada sedikit gangguan di sinyal Merauke sehingga waktu kita tidak tuntas membahas karena memang kita hanya punya waktu sampai jam 11, tapi setelah saya tutup masih bisa mungkin kita ngobrol-ngobrol, Zoom meeting masih bisa berjalan, saya hanya akan menutup acara untuk keperluan tayangan kita. Terima kasih yang di Zoom meeting tetap standby. Kita nanti bisa lanjut ngobrol-ngobrol. Saya akan tutup. Saya akan pamit dulu untuk semua pemirsa yang di YouTube, di aplikasi maupun di satelit. Oke, kerabat desa, tanpa terasa waktu sudah sampai di ujungnya. Untuk kerabat yang menyaksikan ini di televisi, menyaksikan ini di aplikasi kami, dan menyaksikan ini di channel YouTube, kami akan tutup sampai di sini. Dan untuk kerabat desa yang bergabung di Zoom meeting, kami masih akan tetap buka di Zoom meeting untuk bisa ngobrol-ngobrol lanjutan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.